Ya, selamat sore bersama saya Muka Gedek di sini dan rekan saya Indra Kurniawan. Hai. jeneng nama Instagramnya dong. Indra Duplek. DUPLEX. Kita sudah pernah bahas tentang Iya, Duplek, nggak perlu dibahas lagi kan? Katanya disuruh jelaskan. Nggak usah, sudah pernah dibahas. Jadi podcast kali ini kita akan berbicara tentang pandemi corona. Fatal sih ini. Buat kemaslahatan kita bersama. Benar sekali. Gimana kabar Anda selama pandemi ini? Karena kita sudah lama sekali ya. Lama sekali, kurang lebih hampir 3,5 abad kita tidak berjumpa, ya kan? Ya, sangat lama sekali. Sangat baik sekali. Terus kabar Anda bagaimana? Lumayan, saya kemarin sebenarnya ada sakit juga. Oh, sakit apa nih? Coba jelasin. Ya, itu juga. Sakit apa nih? Kenapa podcast kita pendingnya lama sekali? Iya. Jadi awal Maret kemarin saya ada pelatihan ke Bali. Iya. Nah, kemudian saat Maret itu sedang meledak-ledaknya namanya Iya. corona. Sampai Bali sepi dong. Iya. Saya naik pesawat seperti naik angkot. Iya. Gak ada orang. Tapi Anda sedikit blunder. Waktu corona malah Anda ke sarang singa. Iya, karena waktu itu kami ada pelatihan itu tiap 1 tahun sekali. Jadi mau nggak mau bulan itu juga berangkatnya. Nah, kemudian pulang dari sana, celakanya saya tipes. Aduh. Saya nggak berani Tipes, panas, pusing dibarengin dengan sesak nafas. Iya. Ini adalah tanda-tanda. Ada tanda tipes. Bukan corona, Ada tanda tipes. saya nggak mau corona, saya takut. Ya, saya sempat parno juga karena jadi di perumahan kita ini kan di depan perumahan kita ada Pak Dokter kan yang jadi andalan orang-orang perumahan kalau sakit. Saya periksa ke sana 2 minggu kemudian bapaknya positif. BTW yang nggak tahu namanya itu Dokter Dasit. Beliau kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Haryoto Lumajang. Kebenaran beliau ini kepala ICU. Emang yo? Iya, benar. Berarti aku nggak Kepala ngerti. ICU Rumah Sakit Umum Daerah di Lumajang. Kenapa kok tahu? Soalnya struktural di bawahnya persis Dokter Dasit itu ada teman saya, itu ada Mas Adit, seorang perawat senior di IGD. Oh, jadi Namanya nggak saya banyak. sepenuhnya salah saya dong. Iya. Anda meringankan Iya. dugaan-dugaan Iya. itu. Terima kasih lah ya. Oke, itu sekelebat dari kabar kami selama corona tentang diri kami masing-masing. Sekarang tentang pekerjaan di tengah pandemi. Kalau saya kan parah sih. saya kan online ya, Iya. online ya, meskipun kedampak tapi nggak banyak lah. Kalau saya ini saya duluan ya, saya kan kerja di Fiverr, jadi saya dapat orderan dari orang lain lewat online. Iya. Nah, tapi kalau perusahaan mereka collab, saya kan nggak ada yang pesen juga. Jadi tapi selama Tapi ini kan marketplace Anda kan seluruh dunia. ya masih ada lah Masih 1, 2. ada. Jadi selama pandemi dan alhamdulillah astagfirullahnya itu si rupiah naik tinggi sekali. Jadi ketika saya mencairkan ke rupiah, saya Profitnya untung. Iya, sangat mengganjal ke bulan-bulan berikutnya. Alhamdulillah. Jadi saya nggak terlalu astagfirullah. Iya. Bagaimana dengan Anda? Tolong Anda sampaikan pekerjaan Anda ini apa sehari-hari? Iya. Untuk teman-teman yang nggak tahu saya bekerja di bidang fotografi, industri fotografi, khususnya di Lumajang. Basic saya adalah wedding photographer. Basic saya wedding photographer, food fotografi dan fashion yang berbau dengan komersil fotografi. Pokoknya fotografi di lapangan lah ya. Ya. Dan parahnya dari awal bulan Maret atau sebelum bulan Maret, tepatnya dari bulan Januari kalau nggak, Januari. awal tahun. Soalnya waktu corona meledak di Wuhan nih Desember. Iya, Desember benar. masuk ke Indonesia itu sekitar Januari atau enggak Februari. Benar. Sampai dengan bulan Juni kalau nggak salah. Juni saya tidak kerja. Hanya tidur di rumah ya kan? Berarti dengan kalau- alasan work for home. Terus apa yang saya kerjakan? Ya, iya juga ya, karena pernikahan banyak yang di cancel ya. Cancel. Jadi terus wedding kayak
prawedding yang di hutan-hutan gitu juga di cancel. Tetep nggak boleh, nggak boleh. Oh, prawedding sing di hutan ya daun. Tetep nggak boleh. Oh. Jadi yang di hutan apa kayak prawedding yang nunjuk-nunjuk ke langit itu juga di cancel semua. Soalnya semua di Lumajang, khususnya di Lumajang untuk pariwisata yang digunakan, yang di-up Lumajang, Bupati Lumajang nge-up tempat pariwisata untuk digunakan teman-teman fotografi. Profitnya kami dapat foto, Lumajang dapat apresiasi foto itu sendiri. Maksudnya lebih terkenal ini Exposure. Ya. Tapi semua daerah pariwisata di Lumajang itu ditutup untuk umum. Iya, padahal kita ini waktu itu ya, waktu awal-awal tahun kasus kita cuma berapa orang ya? Cuma 3 orang kalau nggak salah. Cuma 3 orang, makanya kita sempat heran kenapa tempat-tempat wisata itu juga ditutup. Dan kita benar-benar nggak bisa kemana-mana di Lumajang waktu itu. Ada isu kalau padahal Lumajang kan kota kecil ya, bukan kota yang dilewatin banyak kendaraan juga, jadi dia nggak kayak Probolinggo yang semua orang lewat Probolinggo, mau ke Bali juga lewat Probolinggo. Jalur provinsi, lintas provinsi. Tapi kalau Lumajang nggak dilewatin kayak gitu. Tapi kita hampir lockdown total, bahkan orang yang keluar masuk ke Lumajang itu dicek, terus ada isu dari mana? Ada isu mau di karantina juga kalau yang dari luar kota. Pokoknya begitulah, sampai kita kayak ketakutan gitu. Jalanan itu benar-benar sepi, nggak ada kendaraan gitu. Nah, lalu saya juga nggak main ke tempat Indra juga karena waktu itu kan saya lagi tipes itu kan, saya tipes 2 minggu totalnya. Jadi saya sebenarnya takut saya itu bawa virus coronanya. Dan pada saat itu laptop saya rusak ya kan. Satu-satunya teman saya yang kompatibel dalam memperbaiki sebuah device itu adalah beliau. terus dia ke rumah, aku ambil pulang. Soalnya waktu itu saya dalam kondisi masih sakit, masih pemulihan. Jadi seminggu saya tipes bener-bener yang nggak bisa ngapa-ngapain. Seminggu berikutnya saya kayak pemulihan tapi masih lemes gitu. Udah bisa ngapa-ngapain cuman masih lemes gitu. Pada waktu itu ya diusir. Ini orang ngapain ya? Sampai di rumah di WhatsApp dong. Aku dari Bali ini. Oh, dapat kabar itu. Saya langsung mandi membersihkan diri. Mandi besar. Membersihkan diri. Tapi itu sepertinya udah setelah lewat dari itu. Kan Lumajang masih lockdown. Kita sempat curi-curi waktu ya. Iya. Kita bener-bener kayak mau mati gitu, nggak keluar rumah, nggak kemana-mana gitu. Jadi kita waktu itu tipis-tipis touring tipis-tipis ke daerah. Ada di Lumajang namanya Pandanwangi lah. Itu lumayan jauh berapa jam. Yang jelas kita ke sana hujan-hujan terus seperti alam tidak mengizinkan kita untuk jalan-jalan. Hampir seperempat perjalanan kita balik karena sepertinya memang tidak diizinkan. Terus lagi cuacanya sedang nggak bagus, nggak baik. Padahal itu kesana masih bulan-bulan ini ya, musim panas belum musim hujan malah. Tapi malah hujan. Jadi kita kayak nggak diizinkan oleh alam lah. Dan satu-satunya orang yang mengajak touring ini tidak membawa mantel, ya kan? Iya, dan kita bawa banyak sekali device. Waktu itu kita diskotan. Bawa sana sini, bawa kamera. Ternyata malah hujan terus. Jadi kita cuma nongkrong di warung teman saya, di counter teman saya di Kunir. Namanya Rizky Sel. Kalian kalau beli pulsa, kalian yang di Kalimantan beli pulsa di situ ya. Kalian yang di Sumatera belinya di Rizky Sel. Jauh kali, Bos. Karena dia teman kita sendiri, kita bisa utang sebulan di situ. Utang sebulan, giliran mau bayar dia lupa. Dia punya. Saya kadang ke rumahnya itu dikasih headset, terus casing, katanya nggak laku-laku. Nitip dong headset satu. Headset zaman dulu yang belang-belang seperti ular, terus nggak ada mic-nya. Headset aja nggak ada mic-nya, jadi emang murah katanya. Pure memang untuk mendengarkan sesuatu. Iya, untuk mendengarkan podcast ini mungkin. Mantap kali, Bos. Mulus kali masuknya. Itulah pengalaman kita di tengah pandemi ya, saat PSBB itu. Jadi kita kayak ya kita patuh, kita nggak kemana-mana, nggak ngopi, nggak kemana-mana, warung kopi tutup semua. Dan ya itu kita nakalnya, kami berdua cuman itu, kami touring ke tempat yang jauh, cuman berdua aja kok, nggak rame-rame. Dan di sana juga sepi tempatnya. Kita juga nggak saling bercumbu, jadi nggak ada anggota badan kita yang bersentuhan, jadi aman lah. Kita mengendarai sepeda juga jauh-jauhan kok, nggak dempet-dempetan. Kalau dempet-dempetan bahaya. Iya. Kecelakaan kita nanti. Lagi pula kita sama-sama RE King motornya, jadi mantap, berisik sekali di jalan itu. Kayak nggak tahu kalian tahu RE King yang treng-teng-teng itu? Nah itulah motor kami. Emang two stroke engine, sampah masyarakat gitu. Dan sebenarnya
kami merasa berdosa itu karena kan ada yang istilahnya carrier si virusnya itu gitu-gitu kan. Tapi di sana kita benar-benar ke tempat yang sepi kok, nggak ada orang, dan jalannya juga jalan-jalan desa yang di sana nggak ada kasus banyak positif kegiatan COVID-nya. pada di tempat itu ya juga nggak ada kok yang positif pada daerah itu juga. Ya, waktu itu. Sekarang sudah menyebar. banyak. Lumajang sudah banyak dong. Tapi Lumajang sudah masuk zona merah lagi loh. Iya, sekarang Lumajang dengan zona skor merah. 1,8 kalau nggak salah. Pokoknya orang Lumajangnya lebay-lebay pokoknya. Makanya udah disuruh diem. Masih aja kumpul-kumpul bikin podcast juga. Lalu kalau saya kerja apa selama pandemi, saya tetap Ini PSBB yang pertama ya berarti ya? PSBB yang pertama, saya tetap bikin komik dan masih buka commission art juga di internet. Ada beberapa yang beli, jadi ada negara yang nggak terdampak pandemi kan, jadi mereka ada yang tetap beli gitu. Yang salah satunya beli terus itu Singapura itu kan bersih. Hampir nggak ada, itu mereka tetap beli. Jadi emang ekonomi mereka nggak terguncang. Kalau Anda kerjaan apa selama pandemi? Saya sibuk sih Pak, waktu PSBB saya sibuk makan, sibuk tidur, sama sibuk cari pekerjaan. Ya Allah, kalau lele itu nggak Anda jual? Iya. Kalau lele sih, sekarang gini Pak, kalau PSBB ya, orang nggak kerja, ada di rumah aja. Mereka dapat uang dari mana? Mau beli lele Mau Anda? beli lele, Anda seperti apa? Iya. Anda punya barang mau dijual, tapi orang tidak mampu membeli, padahal dia pengen. Iya. Kita mau nggak kasih dosa. Iya. Mau dikasih kita rugi. Iya. Karena bibit kan harganya lumayan 150 rupiah. Kita belinya ratusan ribuan. 10.000 kalau saya tepatnya 10.000 kali 150 perak aja. Kali berapa itu sudah lumayan. Iya, belum makannya. Belum makan, belum bayar orang buat jaganya juga. Makannya. Jadi kayak dari segala aspek itu emang ini ngaruh ke Mati, si Pak. pandemi. Iya, Mati. bener. Kalau itu saya mendengar Anda jualan vapor. Oh, vapor. Kalau vapor sih ini bukan jualan ya. Ya side job lah, tapi bukan side job sih kalau dibilang. Ada temen yang punya barang vape nggak dipakai, terus mereka mau jual. Oh ya oke, tak bah gitu. Lumayan lah Pak, dapatnya makan sama rokok itu lumayan lah. Yang penting bisa ngisi bensin lah ya, bensin pokoknya intinya waktu itu. Dapet. Karena umur kita mau minta ke orang tua itu nggak enak. Gitu. Bukan nggak enak, lebih kesadar diri. Lebih kesadar diri. Tapi kalau pengalaman di tengah pandemi pada yang kemarin itu, yang awal, saya punya komunitas namanya KFI, Komunitas Fotografi Indonesia. Itu ada teman-teman dari Lumajang itu, teman-teman fotografi khususnya wedding. Biasanya pada saat bulan-bulan wedding atau bulan-bulan pernikahan, kita saling share lah. Anunya tempatnya di mana, foto yang bagus sekarang kayak gimana. Terus yang boleh gitu-gitu. Yang boleh gimana, terus ada lah 1-2 yang saling lempar job. Katakanlah pada tanggal 7 Maret itu ada yang double atau triple. Dan dia tidak bisa menghandle. Biasanya dia lempar job di situ. Di WhatsApp itu siapa yang bisa, ada yang bisa ambil, kalau tidak ada yang lewat, ada yang itu. Hampir 4 bulan dari range antara Januari sampai Maret, April, Mei, Juni lah kosong Pak. Bener-bener nggak ada ya? Nggak ada. Isi ada banyak terus, sih yang chat banyak, cuma isinya cuma stiker. Lempar uang, lempar sendal apa. Stiker tarik sis. Semongko. Ini tinggal. Tapi waktu itu belum ada sepertinya stiker. Belum ada. Baru itu. Baru. Tarik sis mongko. Ini dia ngirimi aku itu, kaget aku. Sialan dia itu. Jadi emang itu salah satu trik mengisi waktu luang PSBB lu. kita cuma bisa Isi video kesibukan. callan, chattingan, nyampah di grup kan. Iya, bener. Teman-teman saya kuliah kan banyakan juga ngelesi privat. Ngelesin privat itu lumayan loh Pak. Jadi misalnya satu kepala itu 1 jamnya 75.000. 2 jam berarti 150.000 sehari. Misalnya sehari bisa ngelesin 2 orang, udah 300.000 sehari. Itu yang untuk ada platformnya.
Enggak, itu waktu itu mereka ini yang datang langsung kan privat. Oh, privat ya, oke. Nah, karena ada pandemi ini, mereka langsung banyak yang cancel, orang tuanya kan takut. Lalu mereka ada yang ngakalin pakai menggunakan Zoom cara apa, lain ya, gitu. yang penting Pakai Zoom cuan atau apa. masuk Iya, kalau mereka maksudnya ada temanku juga yang pelatih, dia fisioterapis. Temanku ini dia basicnya tinggal di Surabaya, dia Fisioterapis itu ngapain? Fisioterapis. Ngapain? Jadi kayak ada yang cedera seperti cedera seperti itu, kayak pemain sepak bola terus cedera, itu penanganannya fisioterapis. Iya, ngerti. Dia bisa sampai ke Singapura, bisa ke Malaysia. Pada saat itu dia mendampingi atlet, dia fisioterapis pribadi. Oh, wow. Jadi waktu Bayarannya PON lumayan dong. Waktu PON yang SEA Games, dia juga berangkat kok ke Palembang, dia juga berangkat. Sekarang dia juga menggunakan cara seperti itu. Via Zoom, yang temennya yang les-lesnya ada 5 orang. Wait, fisioterapi itu kan bayanganku kayak Kedengaran not make sense toh. enggak, bayanganku kan mereka kayak ada yang cedera. Kita akan membantu memegangnya dan mengarahkan supaya itu lebih benar. Benar. Kalau di Zoom kita kan nggak pegang nih. Iya. Itu gimana dong? Yang penting kan kalau menurutku sih, kalau secara visual kan sepertinya kan mereka mengerti, oh ini posisi kaki keliru, atau gerakan ini seharusnya kan mereka punya pakem. Coba bergerak, seret, nanti fisioterapisnya kan bisa melihat, oh ini gerakannya kurang begini, untuk menghindari cedera-cedera. Iya, wow. Gitu. Ada ya kerjaan seperti itu ya? Ada. Kalau saya kan ilustrasi, orang tahu. Tahu. Kerjanya apa mas? Desain? Oh, desain. Kerjanya apa? Fotografer wedding? Fotografer wedding. Ada. Kerjanya mas? Fisioterapi. Ngapain? Benerin kaki dong. Tapi teman-teman fotografi juga ada kok yang via photoshoot itu menggunakan Zoom juga ada. Tapi saya tidak pernah mencoba. Tapi kedengaran aneh sih, tapi ya emang kalau fotografi survive nggak bisa sih. Emang seharusnya mereka harus langsung ketemu orangnya atau ke footage-nya. Emang susah ya. Jadi begitulah pengalaman kerjaan kami selama pandemi itu emang kebanyakan di rumah WFH. Jadi segimana mungkin lah kita bisa hidup mencari penghasilan. Saya tuh dulu pernah kerja di wisata, di tour travel di Semarang. Itu buset, income-nya ngawur pokoknya, harganya bla 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 ngono lah. Terus kemudian pandemi ini orang-orangnya jualan makanan dong. Iya itu. Itu sangat semoga segera membaiklah. Soalnya emang kalau wisata tur ya emang dari tur toh. Iya kan, soalnya di lapangan kan. Kita ke tempat-tempat. Kalau enggak kita menyewakan bis atau HiAce atau mobil atau apa lain. Tapi itu kan emang nggak bisa jalan, nggak ada bisa tur, nggak ada lokal. Kita keluar nggak kota bisa. juga pun nggak bisa. Iya makanya. Semoga teman-teman saya yang di kantor lama itu berjuang semangat. Tarik sis. Semongko. Lalu kalau buat kon dewe ini Indra, bagaimana cara mengatasinya ketika bener-bener lockdown kayak ngono? Berarti ini berbicara lockdown lagi. Ini Wes, siap nggak kalau ada PSBB kedua atau lockdown total? Jadi Indonesia bener-bener cek mantak dari lapo-lapo. Soalnya kita dengar beberapa minggu kemarin kan Jakarta, daerah-daerah besar di Indonesia khususnya Jakarta itu kan sudah menerapkan PSBB lagi. Bener. Lockdown lagi. Gini deh, siap nggak siap, kita harus siap. Bener. Kita nggak siap pun kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Dari PSBB pertama, tabungan saya yang saya akan gunakan untuk membeli kamera habis. Tapi bener sih, tabungan sih menurut. Tabungan. Menurutku ya, generasi kita yang seangkatan atau seumuran kita, entah 10 tahun atau 10 tahun di atas atau 10 tahun di bawah kita, itu orang-orangnya malas nabung, nggak punya tabungan malah. Nah itulah pentingnya menurutku tabungan deh masa-masa kayak seperti ini sih. Kalau saya jujur nggak ada. Tapi nggak ada tabungan. Untungnya untuk saya pribadi, saya orangnya bukan orang yang habis
maksudnya suka menghambur-hamburkan uang untuk beli baju inilah, beli ini. Kalau saya suka mengaburkan uang. saya nggak suka. Maksudnya untuk fashion saya juga nggak suka nongkrong atau makan di tempat-tempat yang mewah juga nggak suka. Saya makan malam aja nasi bungkus aja udah syukur. Oh, iya. Nasi Kalau bungkus, saya habisnya nggak ke situ sih. Saya ini kayak beli komputer kan. Beli komputer kok sedikit lemot gitu. Oh iya. Beli RAM. Iya benar. Kok di RAM tapi tampilannya nggak bagus. Bener. Beli VGA. VGA bener. Setelah itu kok komputer diem aja nih. Kok kayak kurang rame gitu Iya, kan. bener. Kita beliin lampu kelap-kelip. LCD monitor hanya satu kurang. Tambah lagi 2. Iya, makanya ampun. begitulah. Kayak saya habisnya di situ sih. Tapi sih menurutku untuk Penunjang pekerjaan. pekerjaan Nggak itu apa-apa. juga perlu, Oh, iya. nggak masalah. Sama halnya seperti saya, kamera saya menggunakan kamera 7D. Terus ada lagi 5D Mark II, itu saya gunakan. Drone harga Drone itu kan oleh dodol. Vario. Oh, anu ya, apa? Lensa ya. Ya, lensa. Kamu jual lensa terus beli Lensa, drone. beli drone. Yang lebih bisa diputer lah uangnya. lebih uang cepet lah katakanlah. Sekali terbang berapa ratus ribu itu juga lumayan. Daripada lensa diem saja, beratnya seperti bayi, dipakai sekali 2 Tapi kali saja. untuk nabung sih digunakan untuk itu sih seharusnya upgrade kamera itu menunjang karir. Tapi untuk PSBB yang kemarin kan kita gunakan untuk survive. Iya, akhirnya. Tapi setiap survive orang berbeda-beda. Bener. Benar. Kebutuhan berbeda-beda. Kebutuhan juga beda-beda. Survive dengan cara pun beda. Kalau aku sih makan nasi bungkus oke. Untuk teman-temanku ada loh yang nggak bisa makan nasi bungkus, nasi jagung itu nggak bisa. Kayak kemarin listrik tempatmu naik nggak? Kalau listrik aku nggak pernah ngecek, soalnya aku langsung bayar jadi satu sama telepon dan wifi. Oh iya. Kalau Langsung kemarin jadi satu. saya bayar listrik itu bulan pertama Maret itu bayar 200.000, aman. Bulan kedua 200.000 lagi, aman. Bulan ketiga Maret, April, Mei 900.000 doang. Kan sama aja kan bayar listrik 6 bulan. Kenapa tiba-tiba 900.000? Tapi ternyata adalah penjelasannya udah sering dibahas itu. Antara akumulasi yang kemarin digabung jadi satu dan bla bla pokoknya itulah. Ya, terima aja. Duit saya, uang saya banyak soalnya. Alhamdulillah. Semoga dibelikan makan bentar lagi. Tapi kalau dibilang siap nggak siap untuk PSBB lockdown kedua, jika ada obrolan seperti itu, saya jujur bilang nggak siap. Soalnya kenapa? Bulan depan job saya banyak. Akhir bulan ya, akhir tahun ya. Akhir tahun Akhir pasti. tahun banyak orang nikah. Soalnya akhir tahun perkiraan tanggal 16 Desember akhir sampai akhir bulan sampai tanggal 5 atau 10 Januari biasanya saya stay di Jogja. Oh, tapi Ngambil kerjaan di sana. dengar-dengar bulan-bulan itu juga Indonesia mau di lockdown. Iya. Kan kurang aja. Anjing. Ya, semoga nggak ada lockdown lah ya. Tapi kalau nggak lockdown ini nggak waras-waras. Indonesia ini makin tinggi. Kita itu nggak ada gelombang 2 karena gelombang 1 belum selesai. Gitu. Benar. Tapi kalau aku pun kerja itu ada SOP untuk protokol COVID. Oh ya. Jadi sebenarnya seharusnya menenangkan diri. iya, lebih ke defensif sih. Defensif. Tapi paling enggak daripada kita kenapa-napa di luar, soalnya kita pekerja lapangan yang nggak bisa stay di rumah seperti dia. Kita mencari penghasilan, mencari kehidupan itu cari makan di luar. Soalnya ada SOP yang harus kita patuhi. Contohnya seperti menggunakan masker, itu yang pertama sudah pasti, harus selalu membawa sanitizer. Plus saya selalu membawa tisu basah, tisu kering. Oh iya. Itu pasti untuk saya. Ini ada kok, karena buat vapor Anda. Terus kita menggunakan lengan panjang, celana panjang, menggunakan sepatu. Itu sudah menjadi SOP K3 untuk teman-teman dari fotografi. Oh. Tidak lupa pada saat saya waktu moto itu selalu membawa hand glove. Saya selalu membawa itu. Terus nggak pegang-pegang ke calon mantannya juga ya? Oh, kalau itu sih untuk kami fotografer ada protokol COVID-nya untuk keluarga atau klien yang menggunakan
jasa fotografi juga ada protokol COVID-nya, seperti tidak berjabat tangan, cukup ini apa sih namanya sih? Fist bump. Bukan rugi gue semua. Ya seperti namaste, iya. seperti itu, tidak berjabat tangan. Lalu untuk kami fotografer diwajibkan untuk membriefing teman-teman klien agar tidak menggunakan handphone. Biasanya kan handphone diberikan ke fotografer, Mas, minta tolong dong difotokan. Iya. Sekarang nggak boleh. Saya tidak menerima. Tapi pada zaman kemarin aku juga nggak terima. Kemarin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi aku nggak terima. Soalnya aku berpikir gini, kasihan kliennya kalau menggunakan foto pakai HP. Soalnya dia membayar mahal-mahal kami fotografer, tapi menggunakan handphone. Yang diupload juga yang dari HP. Iya, kan sayang. iPhone 7 jelek nggak? Hasilnya? Lebih kompatibel sih. Iya. Kasihan kliennya. Soalnya mereka yang bayar kami, tapi kok teman-temannya yang upload dulu. Itu sih Iya, aku lebih menjaga benar. privasi klien. Seperti itu. Jadi meskipun ada footage fotografer ada sesi pemotretan, tapi tetap pakai protokol COVID. Tetap wajib itu. Kalau saya sendiri ya di rumah orang kerjanya ini di studio, sedang di studio. Jadi Batu Paji. wow, banyak sekali virus yang keluar hari ini. Saya yang batuk, saya yang bilang. Jadi saya ada rekan kerja satu aja sih. Jadi kami berusaha menjaga protokol kesehatan di studio ini, studio mungil ini di tengah kota. Kalau mau main ke sini nggak apa-apa. Di Lumajang. Nah, itu dia semuanya yang kita sampaikan. Ini masih ada waktu 4 menit lagi nih. Jadi saya ini sekarang mengutip di mediaindonesia.com. Oke, mantap. Katanya itu 5 keterampilan yang dapat dikembangkan mengisi waktu luang saat COVID. Oke, apaan tuh? Apaan? Pandemi COVID itu nggak usah dibaca ya. Terlalu panjang, Bos. Yang pertama itu memasak. Oke. Karena memasak. Kalau nggak ada lauk di rumah gitu kan, isinya laki-laki saja, kita harus bisa memasak. Nah, karena kalau telur terus nanti kita alergi. Iya. Tapi pertanyaannya, kalau tidak kerja, tidak dapat uang, apa yang mau dimasak? Kita tidak mencari. Oh, ini nyambung ke topik kedua. Wah, mantap. Nomor 2 ini, Waduh. untuk mengisi kekosongan kita bisa melakukan berkebun. Oke, mantap. Contohnya Berkebun. banyak sih ya. Sekarang Ya. kalau berkebun bisa menggunakan hidroponik, aquaponik, seperti itu, atau tabu lampot. Tanaman bunga ada lampot. Wow, kita punya temen loh yang punya hidroponik banyak sekali sekarang. Wow. Jualan selada. Siapa tuh? Dia hampir dipecat di kantornya. Dia sudah jaga-jaga. Iya. Sekarang dia jual selada. Waduh, Buka kebun selada besar sekali. boleh dong kita main-main ke sana. Bagus lah ya, jaga-jaga. Soalnya katanya di kantornya ada pengurangan karyawan. Waduh. Begitu. Yang ketiga, do it yourself. Do it yourself apa? Iya. Oh, kreasi. Kreasi. Seperti. Tapi menurut saya itu nggak penting sih. Karena nggak mengisi perut juga. Iya, betul. Misalnya kita, aduh aku lapar nih, aku mau membuat perahu dari batang kayu tidak akan mengisi kelaparanku. Tapi siapa tahu loh, dari DIY itu kita bisa membuat sebuah kerajinan tangan. Tapi kemarin saya waktu sholat ya, jadi TV itu bunyi, saya dengar waktu sholat. Wow, jujur sekali. Saya mendengar ada seorang pemuda di Gresik atau di mana itu, lihat-lihat di YouTube bikin ini kayak jadi kertas di print terus di cutting jadi kayak bentuk pemandangan gitu dalam satu box. Jadi ada berlayar-layar kertas, nanti jadi ada kayak efek haze gitu, rame ya HP. Terus kemudian dijual sampai 200, sekarangnya 200 sampai 1 juta. Itu dia begitu gara-gara pandemi itu. Wow. Malah jadi lapangan pekerjaan buat orang lain ya. Ada tahu alamatnya nggak? Siapa tahu saya bisa magang di sana. Nggak tahu, waktu itu saya sedang sholat ya, jadi saya batalkan aja sholatnya lagi. Atau enggak saya sholat lagi biar dengar beritanya. Yang terakhir itu editing atau desain. Kalau menurut saya jangan ya, jangan. Soalnya banyak. Iya, ini nomor 5. Nggak apa,
apa nomor 4, nomor 5 aja. Ya udah. Oke, lanjut Nomor, bos. ini yang berikutnya ini editing dan desain. Oke. Kalau menurut saya jangan. Soalnya sudah banyak sekali, nanti saya saingannya banyak juga. Jadi mending kalian belajar yang lain aja. Benar. Editing teman saya editing. Iya, benar. Saya desain. Nanti Tolonglah selamatkan karir kami. kalian ini belajar bertani aja. Berkebun aja, Berkebun, berkuda atau sebagainya lah. Atau menyelamatkan dunia juga boleh. Berkebun, berkuda dan memanah. Kalau ada tetangga kalian nanya kapan nikah, Main Queen Keyboard Warcraft. Mas kapan nikah? Telepon. Gitu. Ini terbalik tadi nomor 5 ini terakhir, ini nomor 4. Ini yang terakhir. Bahasa asing. Jadi kita bisa belajar bahasa asing di internet gitu. Terus gunanya buat apa? Kita juga nggak tahu. Mungkin kita bisa memelas dalam bahasa asing. Atau donate me kayak kita lagi main game. Ya, itulah yang bisa kita kutip dari mediaindonesia.com. Beritanya sangat bermanfaat sekali buat orang lain. Yaps. Saya dan teman saya nggak terlalu bermanfaat, nggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan, Bung Indra? Oh ya, untuk teman-teman yang di luar sana, carilah pekerjaan, side job untuk kalian, persiapan untuk masa pandemi selanjutnya yang akan datang. Ya, Kemungkinan semoga terburuk aja, lah. semoga aja nggak terjadi. Kalau kemungkinan terburuk ya Kita jaga-jaga. jaga-jaga aja. Untuk teman-teman yang memang pekerja lapang seperti saya, kurangi berinteraksi dengan orang lain. Kalau memang ada teman atau tim, komunikasilah dengan tim. Benar. Dengan tim, jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain. Oh, oke. Tetap jaga kesehatan, Ya, jaga kebersihan, jangan lupa olahraga, lalu jangan lupa untuk makan makanan yang sehat dan bergizi. Itu Benar. juga penting. Benar sekali. Penting. Oke. Kalau saya oh, ada lagi. Sudah. Kalau dari saya, buat teman-teman yang masih berpenghasilan di pandemi ini, itu privilege buat kalian. Itu privilege, manfaatkan baik-baik dan jangan lupa kita dukung sesama teman-teman yang sedang survive, yang entah ada yang jual makanan atau jual jasa apa. Jadi Benar. perputaran uang itu ada. Jadi semuanya itu hidup semuanya gitu. Jadi nggak kalian aja yang saat ini dapat uang, nggak kalian aja yang dapat gaji gitu. Biar orang lain juga merasakan perputaran uang itu, supaya kok ekonomi juga bangkit lagi di pasar dan di mana-mana. Teman-teman yang jual makanan atau minuman atau jasa apa gitu. Fotografi, jasa fotografi. Iya, jasa fotografi. Itu aja dari kami. Saya undur diri dulu. Saya Muka Gedek. Mohon pamit. Saya Indra Kurniawan. Terima kasih sudah mendengarkan dan dah. Oke, mantap. Bye bye.